Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ma sya'allahu kan wa man lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah kami di sini ingin membacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kami beri tema bangunan di surga bagi para pemaaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yushrafa lahu al-bunyan wa turfa'a lahu ad-darajat falyafu 'amman zalamah wal yu'ti man haramah wal yasil man qata'ah." Yang artinya, barang siapa yang ingin dibangunkan baginya bangunan di surga, hendaknya ia memaafkan orang yang telah menzaliminya, memberi orang yang bakhil atau pelit padanya, dan menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Hadis riwayat At-Tabarani. Merupakan satu kemuliaan dan keluhuran budi yang tiada tara apabila kita memaafkan orang yang menzalimi kita. Maka bangunan di surga akan menunggu kita, dan hal tersebut merupakan suatu akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 43. Tidak gampang memberi maaf kepada orang yang menzalimi kita. Ada semacam rasa sakit yang tergores, yang seakan-akan tidak bisa lepas dari ingatan dan akan senantiasa membekas. Padahal Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang berlapang dada dan pemaaf. Sebagaimana yang pernah disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia adalah tempat salah dan dosa. Memberi maaf orang atas kesalahannya termasuk keutamaan tersendiri bagi orang yang tersakiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang berani bersumpah untuknya, yaitu tidaklah berkurang harta karena sedekah, dan tidaklah menambah bagi seorang pemaaf melainkan kemuliaan, dan tidaklah seorang yang bertawadu atau rendah hati melainkan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saudaraku, sifat maaf bukanlah sifat yang mudah walaupun mudah diucapkan. Apalagi kalau ternyata dia menyakiti hati kita. Karena kesakitan hati itu lebih berat daripada kesakitan badan. Kalau kita terkena pisau, mungkin beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa minggu saja mungkin sudah sembuh. Tapi kalau hati kita yang disakiti, mungkin bisa bertahun-tahun baru bisa sembuh. Kecuali orang-orang yang hatinya betul-betul jiwanya pemaaf, yang betul-betul mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat An-Nur ayat 22. Amalan hati yang nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah meminta maaf, memberi maaf dan saling memaafkan. Dan semoga Allah memberikan kita anugerahnya menjadi orang-orang yang pemaaf dan berlapang dada. Allahumma amin. Mungkin sekian dari saya. Sebelum kita tutup pembacaan hadis ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pemberi maaf, dan pengurus ponpes, bapak, ibu, salat subuh, Masjid Zaratul Abrar, umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja ya Allah. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqamah dan melaksanakan ibadah yang baik, yang wajib, yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan agar bisa diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.